Menurut kalian green flag dalam hubungan itu apa sih? Oke, kalau green flag menurut gue sebenarnya kembali lagi sih, setiap dari kita itu punya yang namanya kriteria. Build-nya adalah ya kalau kita ngobrol dengan baik ya itu jadi lebih baik gitu ke depannya sih. Jadi komunikasi itu paling penting kalau menurut gue sih. Kalau gue sih green flag yang pertama gue lihat itu adalah trust. Jadi waktu ada kepercayaan, misalnya gue nggak ngelihat dari background kehidupan pasangannya. Halo semua, kembali lagi di Tanya Hui Network bareng Teh Bapak dan bersama kami berempat. Ya, hari ini kita di rumah aja. Betul. Kita bikin studio dadakan. Hari ini kita mau bahas apa sih, guys? Bahas apa ya? Kayak kita masih seputar relationship Ya. karena kita di bulan Februari ya kan. Benar, di Februari kita mau bahas relationship dan sedikit tips buat adik-adik. Ya, adik-adik. Iya, kita kan milenial sih. Jadi biar adik-adik Gen Z, biar nggak terjebak di hubungan yang sulit, asik. Ya. Nah, gue pengen tanya nih, menurut ibu-ibu, kenapa kalian memilih kita nggak? Oh itu Iya. Bubar Jadi di sini tuh. kenapa menurut kalian green flag dalam hubungan itu apa sih? Dari Ahui dulu deh, satu-satu. Harus dari gue ya? Iya, karena channel lu. Oke, kalau green flag menurut gue sebenarnya kembali lagi sih, setiap dari kita itu punya yang namanya kriteria untuk memiliki pasangan hidup. Tentunya mungkin kriteria itu terbentuk lama-kelamaan dari adanya hubungan-hubungan yang sudah terjadi dengan masa lampau. Oh, oke. Ya kan? Jadi kan pastinya contohnya dari gue dulu pertama kali hubungan, gue hubungan dengan orang yang berbeda agama. Kemudian orang yang perokok. Nah, orang yang komunikasinya tuh kurang baik gitu lah. Jadi istilah quote and quote lari ke sini agak-agak cemburu gitu kan. oke. Tapi nah, seiringnya berjalan akhirnya di 2014 gue memutuskan gue punya pasangan kriteria yang gue mau. Tentunya berdasarkan dari apa yang sudah terjadi dengan yang masa lampau, sehingga hal tersebut tuh nggak terjadi lagi sih, Cat. Jadi lu kayak punya listnya kayak gitu. gue punya listnya gitu. Contohnya kayak harus seagama, dia harus mau melayani juga di gereja. Kebetulan karena kan di gereja ya konteksnya. Nah, terus dia juga punya good character, dia rajin, bertanggung jawab, kan itu yang kita butuhkan ya setelah kehidupan pernikahan tuh. Kita nggak butuh yang penting lu sayang gue, gombal-gombal, ya itu tetap perlu sih ya. Itu buat Pemanis membangun hubungan dalam pernikahan, tetapi at the end of the day kita tuh harus sama-sama bisa berjuang dari zero jadi hero. Gitu. Kalau dari sisi gua, green flag-nya itu lebih ke arah sana sih. Jadi Waktu pertama kali, mulai serius dikit. Buat Bapak Nik gimana Bapak Nik? Green flag menurut Bapak Nik dalam memilih pasangan ya kan tadi perspektif cewek tuh. Perspektif. Iya sebenarnya ini balik ke pribadi masing-masing ya kan. Tiap orang punya ini. Kalau lebih ke arah sih gimana caranya komunikasi itu penting karena betul. Kalau ngomongnya udah nggak nyambung tuh gimana ya kayak lu kan nanti ujungnya kan ngobrol harusnya kan ngobrol kan maksudnya lebih panjang sampai ke depan kan harus ngobrol semua. Betul. Keputusan making decision itu kalau kita sebelah aja berarti kan yang sebelah belum tentu setuju walaupun kadang-kadang ada yang setuju tapi ujungnya kayak terpaksa gitu kan. Kita build-nya adalah ya kalau kita ngobrol dengan baik ya itu jadi lebih baik gitu ke depannya sih. Jadi komunikasi itu paling penting kalau menurut gue sih, komunikasi. Jadi benar-benar kita mau apa ya kita atur dengan baik gitu loh, atur bareng-bareng. Diobrolin gitu ya. Iya diobrolin. Itu sih kalau itu yang paling, kalau tanya gue itu yang paling tolak ukur pertama yang dilihat sih dari situ sih. Kalau udah gak nyambung ngobrol sih biasanya udah. Iya sih. Oh ya udah gitu loh. Benar lagi. Tapi awal-awal mungkin bisa dibilang komunikasi itu penting ya di dalam dunia pernikahan, apalagi buat teman-teman Gen Z yang baru married.
baru merencanakan ya, pernikahan. atau baru berencana menikah gitu kan, itu Atau kan baru ngegebet atau pacaran ya kan. iya, itu penting banget kan. Maksudnya kalau misalnya sekarang mungkin si A-nya dominan atau si B-nya yang dominan. Nah, bagaimana kita tuh ketemu di tengah gitu kan. Nah, itu tuh. Kalau kamu Susah tuh ketemu di tengah. waktu menurut kamu Yakin, green flag? waktu aku yakin Iya, gitu jangan aku. Jangan buru-buru. Waktu green flag, menurut kamu waktu green flag, waktu apa namanya memilih pasangan dan menurut kamu green flag itu apa sih? Kalau gue sih green flag yang pertama gue lihat itu adalah trust. Jadi waktu ada kepercayaan, misalnya gue nggak ngelihat dari background kehidupan pasangannya atau dari kepribadiannya dia sehari-hari, tapi gimana dia bisa membuat gue tuh percaya kalau dia tuh human yang baik, terus gue akan punya masa depan yang baik sama orang itu gitu. Jadi dari kepercayaan yang pertama, yang kedua komunikasi benar tadi, karena ya kalau nggak nyambung ngobrol sehari-hari nggak bisa dipaksain sih untuk ngomongin hal detail kayak keuangan yang apa namanya tuh istilahnya sensitif. Ih, kamu nyontek ya? Poinnya kok sama? Iya, serius. Ya itu, jadi emang dari komunikasi, kalau misalnya ibaratnya dari kita apa namanya curhat bareng tuh nyambung ya kan. Terus jadi aku nggak takut gitu kalau mau ngobrolin tentang isi hati kita ke pasangan tuh nggak, aduh gimana ya dia bakal terima Responnya nggak gimana? Ya. atau dia bakal marah nggak ya. Jadi kita dari ngobrol sehari-hari tuh nggak membuat pasangan tuh takut gitu. Ih, Gitu. bener tuh. Bener Jadi kan? itu yang ada di poin gue juga. Jadi kayak green flag tuh pasti bikin aman, bukan deg-degan. Nah, Iya. benar. Terus bisa ngobrol tanpa berat. Jadi kayak nggak ada beban aja kan, iya nggak sih? Ngelor ngidul aja. Iya, gitu kayak ya. sengalir itu. Apa adanya lah mungkin bahasa gampang. Benar. Terus nggak maksa buat berubah cepet, nggak buru-buru gitu kayak, wah kamu harus berubah. Power Ranger kali itu. Iya. Terus transparan soal nilai hidup ya, itu berarti apa? Iman, Bener. keluarga, Keuangan, uang bener. gitu. Bener, Ibu? Betul. Ada yang mau ditambahin? Mungkin kalau bisa dibilang lagi juga, Cap, kadang-kadang tuh kita suka menuntut di dalam kehidupan Betul. pernikahan. Mungkin kita tanpa sadar menuntut pasangan kita tuh harus seperti apa yang kita mau. Tetapi pada dasarnya bahwa setiap orang itu unik dan punya perbedaannya masing-masing gitu kan, Cap. Benar. Jadi kalau misalnya si A adalah individu yang ekstrovert gitu, tiba-tiba si A ini disuruh rubah seperti individu yang Introvert. Tuh. introvert. Atau si introvert disuruh ekstrovert. Iya, itu kan sesuatu yang tidak bisa dirubah ya. Betul. Tapi mungkin lebih kepada bisa di-adjust gitu. Iya, atau ya intinya kalau ngobrolnya enak kan tinggal bilang kayaknya aku nggak bisa deh, gitu. Tinggal cari solusi kalau nggak bisa. Iya, Iya. Maksudnya gimana cara merubah kan cari solusi. bener. Maksudnya walaupun pelan tapi kan minimal bisa mencoba lah. Misalnya dengan cara A nih kurang, coba kita dengan besok-besok cara B atau C, kan banyak option sebenarnya kalau kita bisa ngobrol. Kalau kalian berdua waktu awal ngedate itu yang dibahas apa ya? Nih mau silakan lu yang paling banyak bertanya. Kan lu backgroundnya psikolog kan, psikologi kan. Oh, untung nggak dites itu loh, Cak. Ada DSC komunitas ya? ya? Hah? DSC. Bukan cuma DSC kan banyak tuh. Oh, iya. Ada tes psikologi, entah DSC lah, entah apalah itu kan banyak tuh jenisnya. Untung nggak sampai dites sih kalau gitu. Jadi lu interview tuh. Ya enggak, karena Interview lah, bener. Enggak, interview pasti kan. Gimana? kalau waktu dulu sih lebih ke arah karena kan kita mau mengenal ya. Jadi kalau mengenal itu paling enggak kita tahu di titik terendahnya dia seperti apa, di titik tertinggi dia seperti apa. Bisa di-adjust nggak? Kita bisa adjust nggak? Kadang kalau misalnya kita nggak tahu dia tuh di titik mana, misalnya, oh dia punya hutang banyak nih. Terus kita kan harus berpikir ketika kita married sama dia, kita siap nggak terima hutangnya dia? Utangnya juga. Iya. Jadi baggage kita. Jadi baggage kita. Oh dia sebelumnya ada masalah dengan
relationship misalnya, kita tahu nggak masalah traumanya dia Betul. sudah beres atau belum, dia sudah healing atau belum dengan masalahnya gitu kan. Nah, sometimes orang itu pengen tahu yang manisnya aja, Betul. tapi yang pahitnya itu kayak ya udahlah nanti aja, Poles-poles dikit. nanti gua atur-atur gitu kan, dipoles, benar kata si Rosa gitu kan. Berarti emang apa namanya, waktu kita tahu green flag-nya kerasa kapan tuh ketika kita tahu low dan high season-nya gitu ya. Iya. Terutama lo sih, kalau high semua orang Iya, terlihat manis lah ya. Iya. Orang terlihat mau terima. indah sih kalau ini. Kalau lo kan emosinya kelihatan. Maksudnya cara, bukan hanya emosi, cara apa sih? Merespon sesuatu kejadian itu kan apa tindakan yang dilakukan itu betul. lebih kelihatan sih. Ya, jadi kan kadang-kadang kita itu nggak sadar juga kalau kita kan menikah bukan menikah dengan pasangannya aja, kita menikah dengan keluarga pasangannya. Ambil contoh kasus kemarin gue ketemu satu orang, nah di mana dia menikah nggak berapa lama punya anak, Chad. Oke. Nah, hubungan pacarannya belum gitu lama. Nah, ketika kita sendiri sadar bahwa hubungan pacaran kita belum lama, kemudian kita juga membangun hubungan lagi sebagai suami istri, which is kita hanya 3 bulan. Kan 3 bulan aja kita adaptasi, probation aja istilahnya belum selesai. 100% tuh 100% kebuka. kan. Nah, terus tiba-tiba dihadapkan punya masalah, tambahlah seorang anak gitu, which is itu akan bukan anak menjadi satu masalah, tetapi Betul. lebih kepada di dalam hubungan pernikahan itu kan butuh yang namanya ya balik lagi kedewasaan masing-masing, egonya itu bisa diturunkan atau enggak gitu kan. Kadang-kadang orang tuh udah mikirnya gue maunya kayak gini, lu harus ikutin, gue gak mau diatur sama pasangan misalnya, kan itu jadi berdampak terhadap hubungan suami istri kan, gitu. Jadi that's why yang satu lagi kalau gue boleh tambahin, green flag yang harus kelihatan yang tadi aku sempat mention itu kan ketika di low-nya mungkin ketika mereka dapat tekanan. Jadi ketika kita juga harus melihat green flagnya, oh ketika dia dapat tekanan masalah sehari-hari yang mungkin masalahnya kecil atau masalahnya gede tuh dia feedbacknya gimana, ekspresinya gimana, Betul. mungkin ada KDRT enggak sama kita, iya nggak sih? itu pentingnya di ISC tuh. Jadi waktu kita tahu ya tes si pasangannya, oh kalau dia tertekan dia gimana sih ngelakuin perilakunya. ininya. Kayaknya bener. Pak Richard dulu dites jangan-jangan. Iya, kita sempet tes kan dari JPCC kan dites kan. Pas Nyebut merek lagi. Iya, gereja. dari gereja dites waktu itu. Jadi green flag tuh nggak selalu sempurna ya. Iya. Kalau mau tarik poinnya gitu ya, nggak harus sempurna tapi mau belajar bareng gitu. Ya. Belajar dan komunikasi. Kadang-kadang green flag juga itu kan salah satunya adalah dari sisi orang tua juga bisa berdampak ya. Kadang-kadang mungkin gue nggak mau nih punya mertua yang suka ngatur-ngatur misalnya, atau gue nggak mau nih punya mertua yang dikit-dikit nanyain atau minta bantuan. Kadang-kadang mungkin ada ngerasa nggak nyaman gitu kan. Tapi ada juga yang ya oke aja selama ada mertua kita merasa terbantu mungkin gitu kan. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa menerima hubungan baik dengan calon mertua gitu kan. Which is kita di sini juga belajar bahwa ya nggak ada salahnya kok punya mertua gitu kan. Bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa mertua itu adalah ya sama kayak orang tua kita aja. Betul. Jadi intinya adalah kita harus lihat juga gimana perlakuan pasangan. Kalau gue sih yang gue lihat gitu ya. Pasangan kita ke orang tua dia dan orang tua kita juga, karena waktu nikah kan bukan cuman soal kita yang nikah kan, meskipun kalau di budaya luar negeri mungkin masing-masing gitu pas nikah, tapi at the end akan ada momen ngumpul gitu kan. Nah, Apalagi acara keluarga di Indonesia agak banyak ya. Dalam banget Iya. ya. Dan
kalau untuk gue se-introvert ini kan ke acara keluarga tuh Menyesuaikan, ya. wow, jangankan keluarga ketemu keluarga Rosa, keluarga gue sendiri kalau ketemu tuh kayak Di pojokan ya? iya kayak ini salaman cipika-cipiki apa pelukan ya? Mikir dulu ya. Iya, gue selalu mikir itu nih ketemu ini panggilnya apa ya? Kak, tante, om. Ya. Nah, ini pas banget nih, lu udah masuk ke keluarga gitu. Nah, apakah ketika kita ngelihat nih di pasangan membantu keluarganya, entah itu apapun ya gitu, atau dia jadi seorang family man banget gitu. Nah, itu green flag atau enggak sih menurut kalian? Membantunya dalam hal apa nih? Ya misalkan keuangan kayak, atau dia selalu siap man, yes man gitu kayak. Itu green flag sih kalau menurut gue ya. Karena berarti kan dia care-nya nggak dibuat-buat dan tulus gitu. Jadi sama orang yang terdekat yang dia pertama ketemu dari kecil sampai dewasa kan keluarga intinya dia kan. Jadi itu harusnya terpancar sih dari cara dia memperhatikan keluarga, bener. Berarti nanti nextnya setelah dia punya keluarga kecil akan kurang lebih mungkin sama kayak gitu. Betul, setuju banget sama Rosa. Tapi yes man-nya berbahaya gak sih? Apa Nah, tuh? itu bisa jadi red flag ya. Iya. Kalau yes man, maksudnya gini, kalau semua di yes aja, kadang-kadang kan ada hal yang kurang baik, kita harus say no Iya, gitu kan. Iya, Maksudnya betul. yes man-nya ini dalam hal positif mungkin kali ya, jadi Iya, jangan iya. jangan Nggak semuanya jangan di-yesin. semuanya di yesin gitu. Even kalau sesuatu yang kurang baik di yesin gitu kan. Benar. Itu sih yang perlu diperhatiin gitu. Yes man-nya oke sih, tapi Jangan sampai jadi jangan red flag. sampai hal negatif juga diiyain gitu Iya, loh. betul, Kayak betul, misalnya betul. harus melakukan tindakan nanti kasih tahu orang tuanya bohong gitu sama Iya. orang tua, kayak itu jadi tidak baik. Malah kan? ntar bilang jangan bilang-bilang ke istri lu ya kayak. Iya, Iya, Itu- itu mungkin yes man-nya harus dalam konteks yang positif ya. Jadi nggak semua yes man itu baik. Iya. Dan dikomunikasiin sih kayaknya ya, paling Iya. penting sama pasangan kan. Iya. Ya. Iya, betul sekali. Wow. Ih, seru nih. Nih, wajar nggak menurut kalian waktu kalian ngambil keputusan nih, atau lo, Huy, atau Bapak Nick? Kenapa nggak nanya diri sendiri dulu? Iya Pak? nanti, kan jawab terus balik lagi ke gua. Nah, apa namanya, dari cewek deh biasanya. Kan ketika kita memilih pasangan, itu apa sih yang paling dilihat gitu? Iya, Apa yang maksudnya paling memberikan dilihat? apakah pasangan tuh kayak, oh ini dia aman nih, bisa memberikan masa depan yang baik gitu, punya rencana, atau ini pelit nggak gitu, kayak gitu-gitu. Kalau gue sih nggak bisa langsung kelihatan pas first glance gitu. Jadi ketika lo ketemu pertama, ya lo nggak akan bisa tahu sih ini beneran cocok buat lo atau enggak. Ya. Waktu sih, Mm-mm. waktu dari waktu itu kan kelihatan. Oh, ada pembelajaran dari kita masing-masing juga. Terus Betul. ada trust juga yang muncul. Mhm. Nah itu dari waktu. Mhm. Jadi waktu kita kan beda-beda ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 8 tahun, ada yang Nah, 1 kita tahun. 8 tahun sih. Iya, jadi iya dari waktu sih kalau gue. Kalau misalnya dari awal-awal ya memang nggak bakal bisa tahu ya. Tapi biasanya mungkin lebih kepada karena kita lagi membangun yang namanya komunikasi pacaran dua arah. Itu dimana kita harus bangunnya itu ya setiap hari, setiap minggu, Mhm. setiap bulan gitu kan. Kita nggak bisa mau kenal seseorang hanya berdasarkan kita ketemunya jarang. To be honest, gue waktu sama Niko ini, gue dulu mikirnya yaudah kita ketemu 2 minggu sekali. So ada salah satu sahabat kita bilang, gimana lu mau kenal bibit bebet bobotnya kalau lu ketemunya 2 minggu sekali? Benar. Betul. Lu tidak ada komunikasi dengan dia. So that's why akhirnya dari situ mulailah kita bangun pelan-pelan untuk komunikasi. Padahal sebenarnya ya kita udah temenan lama. Cuman bedanya membangun komunikasi pacaran dengan pertemanan kan berbeda ya. Betul. Jadi kalau pacaran kan kita udah mulai ke arah serius. Ada hal-hal yang kita bicarakan, kita komunikasikan, misalnya dari sisi
dia harus kasih ke orang tuanya, dia punya hutang berapa, dia ada bayar-bayar apa, kemudian dia future-nya mau punya anak berapa, dia mau nanti tinggalnya di mana gitu kan. Nah itu yang kita sudah bicarain di awal gitu. Bener, seru. Bapak nih? Ya. Katanya ibu-ibu ini Iya, harusnya. sekarang bapak nih nih. Iya. Ya kalau itu ya benar sih, maksudnya memang harus ya balik lagi juga komunikasi sih sebenarnya. Jadi kalau dari situ ya itu terpancar apa yang akan ada gitu di depannya, karena memang tidak 100%, tapi minimal kalau dibangun dengan baik semua itu dengan tolak ukur komunikasi yang baik, mungkin plus minus 70-80% pendapat pribadi ya itu akan sama sih, maksudnya kehidupan sehari-harinya ke depannya sih. Ya. Gitu sih kalau gue ya melihat itu ya. Jadi benchmarknya ya apa yang terjadi sih, maksudnya setidaknya selama ini di komunikasi itu sudah berjalan lebih baik lah gitu. Kalau dari perspektif bapak-bapak ngelihat pasangan cewek tuh green flag tuh gimana sih? Iya. Ya itu komunikasinya. Komunikasi ya. Komunikasinya Jadi paling penting. Kalau udah diajak ngobrol udah gak enak, biasanya ya sampai ujung ya nggak. Mundur. Iya kalau gue mau makan apa? Terserah. Tapi ajak apa? Terus giliran bakmi apa burger? Terserah. Giliran kita ke burger, bakmi. Curhat pak. Dulu. Itu kayaknya curhat. Tapi bener banget sih, itu gue setuju, kayak apa namanya, komunikasi, dan dia harus bisa ngomong juga kan, karena Iya. kita si laki-laki nih terbiasa harus dengan denger kayak, oh ini apa sih gitu, kita kan bukan mind reader juga kan. Iya. Gitu. Kadang-kadang ada juga laki-laki yang nggak bisa ngomong, Cap. Dia diem aja. Dia nggak berani untuk speak gitu. Iya. Dan biasanya misalnya kan kita juga ketika kita kenalan dengan pasangan kita, pasti kita kenal dengan orang tua dan keluarganya dong. Kita datang, kita main, kita komunikasi dan ngobrol dengan keluarganya. Jadi intinya adalah butuh kepastian ya. Tapi dan Itu juga wanita yang butuh kepastian. iya, kalau iya Ya sih. dong, bener dong. Iya, Iya dong. kalau wanita kan butuh kepastian. Butuh kepastian Kalau kita jadi harus punya mapping juga dong gitu. Kalau Iya. sebagai cowok kan. Punya planning lah. Punya planning gitu. Dan jangan minder tuh kalau ditanyain kamu rencananya apa, punya hutang berapa, punya itu, jangan minder gitu. Kadang-kadang kan bapak-bapak atau calon bapak nanti ditanyain gitu dikira ceweknya matre, padahal enggak guys. Itu adalah Coba realita. pertanyaannya lu ditanyanya udah pacaran apa sebelum pacaran? Waktu itu Iya. ditanyain sesudah pacaran, terus kita sempat putus waktu itu. Terus ditanyain lah sama Camer waktu itu. Pressure. Camer nih dateng niatnya pengen nyantai kali ya, duduk-duduk gitu di rumahnya, terus ditanya langsung Itu udah putus. Udah putus terus balikan. Oh, udah balikan. tanya lah, Gimana Richard? Hai Richard. Suaranya berat gitu. Halo Richard. Halo. Terus saya dengar kalian sempat putus ya. Benjek. Kok tahu?